Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala kegiatan yang bermanfaat dan tujuan kita dapat tercapai. Amin. Masih bersama Pak Fajrin yang akan membimbing kalian dari awal sampai pelajaran selesai. Baiklah anak-anak, mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, pada pertemuan hari ini Pak Fajrin akan mengajak kalian untuk mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nana? Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu 1. Menyebutkan sifat terpuji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjelaskan kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Yang ketiga, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita akan mempelajari biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir atau khatamul anbiya, penutup para nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu telah terjadi serangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Serangan tersebut gagal total karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil dengan kerikil yang dibawa dari neraka. Kemudian kerikil tersebut dijatuhkan dan mengenai kepala seluruh pasukan bergajah, kemudian binasalah mereka. Seluruh pasukan bergajah beserta pemimpinnya yaitu Raja Abraha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Karena apa? Karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya yang merawatnya hingga dewasa bernama Abu Thalib. Ini adalah sekilas dari biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anak-anak sekalian sebagian besar sudah pada banyak yang tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ini hanya sebatas tambahan pengetahuan. Kemudian kita akan beranjak pada kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya yang bernama Aminah merawatnya dan menyusuinya selama berapa anak-anak? 3 hari. Setelah merawat Nabi Muhammad selama 3 hari, Aminah menitipkan Nabi Muhammad kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah untuk dirawat dan dididik sampai usia 5 tahun. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 5 tahun, Halimah Sa'diyah mengembalikannya kepada ibunya yaitu Aminah. Setahun kemudian Nabi Muhammad diajak oleh ibunya beserta pembantunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang namanya siapa tadi anak-anak? Abdullah. Betul sekali.
Saat perjalanan pulang menuju Makkah, Aminah sakit keras ketika berada di desa Abwa, kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Nabi Muhammad kemudian meneruskan perjalanan pulang ke Makkah dengan pembantunya. Semenjak saat itu, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu karena telah kehilangan kedua orang tuanya. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun baru 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga usia dewasa, sehingga pamannya Abu Thalib sangat sayang pada Nabi Muhammad sebagaimana anak kandungnya sendiri. Kemudian kita akan mempelajari sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sikap jujur, giat bekerja, sabar, sopan, lemah lembut, dan penuh kesederhanaan. Karena sikapnya yang jujur, Nabi Muhammad digelari oleh suku Quraisy dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, yang artinya teladan yang baik bagi umatnya. Karena sifatnya yang jujur, Nabi Muhammad pernah dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Ketika remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang dengan menjual dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur. Atas kejujurannya itu, dagangan Nabi Muhammad terjual habis karena banyak pembeli yang senang atas pelayanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun, ditandai dengan menerima wahyu pertama saat menyendiri di Gua Hira. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Berikut ini adalah macam-macam mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat ini kita akan mempelajari macam-macam mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasul Allah pasti dianugerahi mukjizat sebagai bukti atas kerasulannya. Adapun mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Ini adalah bukti nyata dan yang paling jelas ada dan terlihat saat ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukannya. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membelah bulan. Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang kafir meminta Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan menjadi 2. Atas kehendak Allah, di saat Nabi Muhammad menunjuk ke bulan, maka terjadilah bulan itu terbelah. Jadi Nabi Muhammad dapat membelah bulan dengan jari telunjuk. Nah, saat itu bulan terbelah menjadi 2, dan peristiwa terbelahnya bulan itu disaksikan oleh seluruh penduduk bumi. Kemudian nomor 3, yaitu mukjizat yang ketiga adalah air memancar dari sela-sela jari. Peristiwa ini terjadi pada hari di mana peristiwa ini terjadi pada hari Al-Hudaybiyah, atau perjanjian di mana orang-orang mengatakan tidak punya air untuk wudhu atau minum. Maka mereka semua langsung bergegas menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini terjadi saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, di mana saat itu orang-orang kesulitan untuk mendapatkan air untuk wudhu dan untuk minum. Nah, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad. Nah, maka mereka mendatangi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meletakkan ke dalam panci, dan saat itulah Nabi Muhammad meletakkan jari jemarinya ke dalam panci, dan saat itulah
air mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Jadi Nabi Muhammad meletakkan jarinya di atas panci atau di dalam panci, kemudian muncullah mata air dari sela-sela jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat yang ketiga adalah dapat memancarkan air dari sela-sela jari. Kemudian yang keempat, mendatangkan air hujan. Jadi mukjizat ini terjadi ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah dan seorang berdiri dan meminta agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Itu terjadi ketika kekeringan melanda sehingga banyak menyebabkan hewan ternak pada mati kehausan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk segera menurunkan hujan, dan pada saat itu hujan turun membasahi Nabi Muhammad beserta para jamaah yang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad. Loh, kok bisa basah? Karena saat itu Masjid Nabawi belum ada atapnya, hanya ada bangunan yang hanya ada tembok yang membatasi antara bagian luar masjid dan bagian dalam, dan bagian dalam masjid terdiri atas pasir seperti itu. Kemudian mukjizat yang kelima adalah Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa dipanggilnya Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah dalam rangka menerima wahyu sholat 5 waktu. Isra merupakan perjalanan Nabi dengan menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj artinya perjalanan beliau bersama dengan malaikat Jibril naik menembus langit ke-7 dan bertemu para nabi sebelumnya hingga ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang keenam adalah susu yang mengenyangkan banyak orang. Ini merupakan mukjizat selanjutnya yang terjadi ketika Nabi Muhammad melihat sahabatnya Abu Hurairah yang miskin dan kelaparan duduk di tepi jalan. Nabi pun tersenyum kepada Abu Hurairah dan meminta untuk mengikutinya sampai ke rumah. Ia memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dan sekumpulan sahabat lainnya yang tinggal di masjid sehingga semuanya merasa puas. Jadi segelas susu dibagi-bagi kepada lebih dari satu orang. Setiap orang yang minum langsung kenyang. Itu adalah letak mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketujuh adalah menyembuhkan sakit mata. Nah, keajaiban ini terjadi sebelum penaklukan benteng Khaybar, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan mengalami sakit mata. Sakitnya mata itu bukan main-main. Matanya itu sampai keluar, matanya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saya keluar." Kemudian Nabi Muhammad memberikan pilihan kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, apabila kamu pilih mana? Dijamin masuk surga dengan keadaan mata yang demikian, atau aku sembuhkan, aku obati matamu tapi jaminan masuk surga hilang?" Kemudian Ali menjawab, "Aku ingin mataku sembuh dan tetap dijamin masuk surga." Kemudian Rasulullah menyanggupinya dengan mengobati mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah meludah ke tangannya, kemudian tangannya tersebut disentuhkan ke dalam mata Ali bin Abi Thalib, dan ajaibnya mata Ali bin Abi Thalib kembali normal, yang tadinya keluar kembali normal sebagaimana tidak terjadi apa-apa. Itulah bentuk mukjizat Nabi Muhammad. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu luar biasa, ada banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad menerima wahyu. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan berkholwat atau menyendiri di Gua Hira. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Jadi setiap bulan Ramadan tiba, beliau melakukan kholwat di Gua Hira. Pada hari ke-17, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatanginya seraya memeluknya dengan sangat erat sampai-sampai Nabi Muhammad kesulitan bernafas. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad,
bacalah, iqra ya, iqra artinya bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian melepaskan pelukannya dan mengulangi perkataannya kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Kemudian malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk menirukan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad bisa menirukan seolah-olah kalimat tersebut telah tertulis dalam hatinya sehingga beliau mudah menghafalnya. Itulah kisah tentang turunnya wahyu pertama yang dialami Nabi Muhammad, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, seperti itu yang dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bisa menirukan tanpa keliru. Oke. Selanjutnya, Nabi Muhammad menghadapi rintangan dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad kerap kali menerima berbagai ancaman dari kaum kafir Quraisy, terutama dari Abu Jahal. Abu Jahal merupakan sosok yang paling terganggu dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal tidak mau mengakui kebenaran agama yang disyiarkan Nabi Muhammad karena masalah sepele, yaitu karena Nabi Muhammad merupakan nabi yang berasal dari kabilah yang menjadi saingan dari kabilah Abu Jahal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menggelari orang yang bernama asli Amr bin Hisham itu dengan sebutan Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Adapun orang-orang yang mengikuti jejak Abu Jahal menyebutnya sebagai Abul Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan. Jadi orang-orang kafir yang berada di bawah pengaruh Abu Jahal menggelari Abu Jahal sebagai Abul Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan, padahal Abu Jahal adalah orang yang bodoh. Ancaman-ancaman yang dihadapi Nabi Muhammad dalam berdakwah ada bermacam-macam. Ancaman tersebut meliputi kata-kata, teror, sampai serangan fisik seperti penganiayaan yang dialami Nabi Muhammad saat sedang sholat di depan Ka'bah. Walaupun menghadapi berbagai macam ancaman yang datang dari penduduk Makkah, Nabi Muhammad tetap tabah dan pantang menyerah serta tetap melanjutkan dakwahnya. Nah, adapun kesimpulan dari pelajaran yang telah diuraikan Pak Fajrin tadi adalah sebagai berikut. Silahkan disimak nggih. Setelah menyimak kisah teladan dari Nabi Muhammad, maka pelajaran yang kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad merupakan sosok yang jujur. Kejujuran Nabi Muhammad meliputi segala hal, terutama dalam berdagang. Yang kedua, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, yang artinya teladan yang baik. Yang keempat, Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya, yang artinya penutup para nabi. Oleh karena itu tidak ada nabi lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah materi kita tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak dapat mengambil manfaatnya. Apabila dari penyampaian Pak Fajrin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya anak-anak, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.